Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan website VB College ya. Jadi di sini saya akan mendemokan untuk bagaimana caranya mengganti isi konten yang ada di dalam website ini. Yang pertama di sini terdapat bagian menu ya, menu navbar. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah slider atau banner. Di sini bisa bergeser kanan dan ke kiri. Kemudian di bawahnya terdapat sambutan direktur kampusnya. Di sini terdapat sambutan direktur, kemudian di bawahnya terdapat program ya. Jadi sini program apa saja yang terdapat di kampus ini. Lalu di bawahnya terdapat tim, our team. Jadi our team ini biasanya dipakai untuk informasi dia memiliki tim apa saja sih di kampusnya ini. Kemudian ada bagian menu testimonial. Nah, di sini banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah diberikan oleh alumni atau klien dari VB College-nya. Lalu di bawahnya terdapat kliennya. Jadi ini beberapa klien yang sudah bekerja sama dengan kampus VB College. Ini hanya contoh. Kemudian di bawahnya terdapat informasi kontak kami ya. Kontak kami. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah formulir untuk mengirim pesan kepada VB College. Jadi di sini bisa dimasukkan nama, email, dan pesan yang akan disampaikan apa. Oke. Lalu di bawahnya terdapat sebuah footer. Oke, kita balik ke atas. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti konten-kontennya? Kita bisa masuk ke dalam menu admin ya. Nah, ini adalah halaman adminnya. Dan untuk mengganti bagian banner, kita bisa masuk ke dalam menu modul Novabrick, kemudian Novabrick to panel. Nah, ke sini kemudian jika sudah muncul, lalu kita pilih yang section hero. Nah, di sini section hero. Di sini sudah terdapat 4 item ya. Kita coba cek. Kan item 1, item 2, item 3, dan item 4. Oke. Jadi sudah terdapat 4 item. Misalkan kita ingin mengganti yang banner pertama ya. Banner pertama berarti kita pilih aja yang nomornya 1, lalu kita klik plus. Ini untuk memunculkan ya. Jadi ini dia terhide. Ini klik plus untuk memunculkan. Nah, ini terdapat judul, deskripsi, dan gambar. Nah, untuk gambarnya bisa kita ganti ya. Misalkan kita pengen ganti untuk gambarnya. Misalkan kita pengen ganti yang ini contoh ya. Saya akan contohkan. Ini kan udah berubah ya. Lalu klik update. Oke, konfigurasi telah diupdate. Lalu kita cek di bagian sini, kita refresh. Oke, dia sudah berganti ya. Oke. Nah, sudah berganti. Jadi pokoknya di sini untuk mengganti banner yang di paling atas. Oke. Selanjutnya kita akan berubah menu di bawahnya banner ya. Di bawahnya banner di sini terdapat sambutan direktur kampusnya. Nah, untuk bagian menu ini itu letaknya berada di section about. Nah, di sini. Nah, ini kan ada judul, deskripsi. Nah, judulnya itu yang ini judul. Nah, sedangkan bawahnya itu deskripsinya. Nah, coba kita ganti ya. Ini misalkan sambutan direktur saja. Oke, kontennya seperti ini biarin. Terus gambarnya juga bisa diganti nanti ya. Nah, bisa diganti nanti gambarnya. Terus tipe link. Nah, ini di sini terdapat tipe link ya. Linknya itu dia nanti di bagian sini nih. Di bagian sini nanti bisa diintegrasikan ke dalam link. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan kita bisa memilih tipenya linknya itu mau URL atau halaman. Nah, untuk merubah ke link, kita bisa pilih yang URL. Lalu kita masukkan aja linknya kemana. Misalkan https vbcollege.com/about misalkan. Nah, nanti dia akan mengarah ke link ini. Kalau misalkan kita ingin mengganti ke yang halaman, kita bisa pilih halamannya mau kemana. Oke. Dan untuk halaman ini nanti kita bisa mengcustom sendiri ya. Letaknya ada di menu utama di halaman. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan. Kemudian link label. Nah, link labelnya ini itu dipakai di bagian sini, di bagian more info ini. Nah, ini kan ada more info. Nah, letaknya di sini more info. Nah, gitu. Nah, ini ada skema warnanya. Default atau light.
kemudian kita klik update. Nah, konfigurasi telah diupdate. Nah, di sini kan dia masih sebutan direktur. Kalau kita refresh, kita cek, nah dia udah berubah. Oke, selanjutnya ke bagian program VB College. Nah, untuk mengganti program ini, kita bisa masuk ke dalam section service. Nah, di sini terdapat title atau judul, kemudian deskripsi. Nah, untuk judul ini kita bisa merubahnya. Nah, ini kan contohnya program VB College ya. Nah, contohnya kita hapus coba. Program kampus VB College. Nah, misalkan seperti ini. Nah, oke. Kami tanda kesuksesan. Misalkan apa ya? Program terbaik kamu. Program terbaik kamu. Contohnya ini. Nah, di sini terdapat 3 item ya. Kalau kita cek di sini juga terdapat 3 item. Nah, untuk item pertama kita bisa menggantinya juga, misalkan program vokasi kampus. Ini contoh ya. Ini kan dia tadi kan program vokasi VB College. Nah, di sini saya ubah menjadi program vokasi kampus. Oke, di sini nanti gambar juga bisa diupdate ya. Gambar bisa diupdate, terus untuk link ke halamannya juga bisa diupdate juga. Link halamannya itu dia nanti kalau misalkan diklik bagian sini di button ini atau ini, dia nanti mengarah ke link atau ke halaman juga bisa. Misalkan saya akan arahkan ini ke halaman apa nih, program vokasi, berarti ke programnya itu apa nih, contohnya ini ya, program penempatan kerja contoh. Kita update. Nah, berhasil diupdate, lalu kita refresh, cek di bagian bawah. Nah, ini udah berubah vokasi kampus. Kemudian untuk linknya juga sudah berubah. Nih, dia menuju ke halaman detail program penempatan kerja. Untuk linknya bisa dilihat di pojok kiri bawah ya. Di pojok kiri bawah, dia linknya sudah berubah. Kalau kita klik, nah dia mengarah ke halaman program penempatan kerja. Oke, kemudian ini juga sama untuk item berikutnya. Rupanya cukup gampang, tinggal diubah aja di bagian sini. Oke. Selanjutnya ke bagian our team. Nah, our team ini letaknya ada di section team. Nah, di sini di section team. Di sini kita bisa ubah untuk judulnya, deskripsinya. Kemudian untuk timnya juga bisa diganti. Di sini kan ada gambar-gambar orangnya. Dan di sini juga kita bisa ganti untuk item-itemnya ya. Nah, di sini kan terdapat item 4 ya. Nah, di sini kita bisa pilih untuk itemnya. Oh, untuk timnya siapa? Misalkan Samuel Johnson, kita update. Kita refresh di sini, kita refresh. Kita cek untuk itemnya. Nah, ini ada masuk Samuel Johnson. Oke. Untuk menambahkan timnya ini, kita bisa masuk ke dalam Novapack to Team. Nah, di sini kita bisa menambahkan tim-timnya nanti. Siapa orangnya? Misalkan saya akan menambahkan siapa ya? Misalkan kami deh. Jabatan misalkan developer sosmed fb.com, misalkan ini twitternya ini, misalkan ini foto kita bisa masukkan juga contoh fotonya itu, misalkan saya masukkan ini. Oke, kemudian klik simpan. Oke, sudah berubah. Oke, sudah berhasil simpan datanya. Kalau kita cek di bagian Novapack to Panel, terus ke bagian section team, nah di sini kita bisa ganti nih. Nah, ini kan ada 2 nih. Coba ganti ya untuk Fahmi Arif. Kemudian klik simpan. Oh, update ya, klik update. Pak. Nah, tunggu. Nah, ini udah berhasil. Lalu kita cek, refresh.
Oke, sekarang tim sudah bertambah. Nah, kami Arif. Oke, seperti itu. Ini saya hapus aja deh. Karena tadi contoh saya hapus. Ini untuk menghapus di sini ya. Hapus, oke. Nah, berhasil dihapus. Kemudian di sini bisa kita hapus juga untuk timnya. Ini enggak ada. Oke, update. Oke, berhasil. Kalau di refresh dan oke, hilang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu testimonial. Nah, testimonial ini letaknya ada di section testimonial. Nah, di sini. Di sini kita bisa mengganti untuk title-nya dan juga deskripsinya. Kemudian ada menampilkan untuk testimoni berapa sih yang akan tampil ke dalam websitenya ini. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat 3 item atau 3 testimoni yang ada ya. Jadi kalau misalkan pengen menambahkan lagi, itu caranya ada di Novapic to testimoni. Di sini kita bisa menambahkan testimoninya. Misalkan saya menambah testimoni, namanya misalkan Fahmi Arif, profesi misalkan mahasiswa. Testimoninya apa ya? Testimoninya bos Nah, untuk gambar kita bisa masukkan juga untuk gambarnya, contohnya ini. Kemudian klik simpan. Oke, sudah berhasil, testimoni sudah masuk. Kalau kita cek di sini, kalau kita refresh, nah ini udah masuk testimoninya. Ini testimoni. Ini bisa digeser di bagian bawah sini ya. Ini kecil banget menunya, nggak kelihatan. Tapi nanti kalau misalkan dia nggak diklik-klik pun dia udah jalan sendiri gitu. Oke, saya rasa hapus aja sih. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Untuk mengganti juga bisa diganti. Misalkan ini aja, blank. Wow, kenapa error? Oke, berhasil diupdate. Nah, oke. Lalu kita refresh dan dia sudah berubah. Oke. Terus selanjutnya di menu klien ya. Untuk menu klien sendiri, letak menunya itu ada di Novapic to panel, terus ke section klien. Nah, ini ya. Ini kita bisa ganti untuk judulnya apa, terus deskripsinya apa. Jadi untuk ini kan dia untuk khusus untuk klien ya, maka judulnya ya klien. Kalau enggak kita ganti menjadi our client. Deskripsinya apa ya? Klien yang bekerja sama misalkan. Klien kami yang sudah bekerja sama. Oke. Kemudian terdapat field untuk jumlah logo klien yang tampil. Di sini 8 jumlah kliennya. Tetapi di sini dia baru 1 2 3 4 5 6 7. Dia hanya 7. Di sini 8. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kan di kliennya sendiri dia totalnya hanya ada 7. Nah, kalau kita cek di Novapic to client, di sini itu ada 7. Nah, di sini. Jadi kita perlu tambahkan lagi satu, misalkan ini. Saya akan menambahkan kliennya contoh. Terus logo, kita pilih logonya misalkan ini. URL misalkan contoh.com. Nah, kemudian klik simpan. Nah, udah berhasil ya. Nah, ini udah masuk untuk contohnya. Kalau kita cek di sini, kita refresh. Nah, ini udah masuk ya.
Jadi ada 8 klien yang sudah ditambahkan. Kalau kita cek di sini, navigate back to panel, terus ke klien. Nah, ini kan udah 8 nih. Ya tadi belum disimpan, lupa ya. Misalkan klien yang sudah bekerja sama. Nah, ini per klien misalkan. Lalu klik update. Oke. Setelah di update, ini kan our client. Nah, ini kan masih klien. Kalau kita refresh, nah udah berubah our client. Oke. Selanjutnya ada menu kontak kami. Nah, kontak kami itu letaknya di section kontak. Nah, di sini. Nah, di sini biasa terdapat judul dan deskripsi. Di sini bisa diganti nanti. Nah, kemudian di sini terdapat teks, yang mana teksnya itu di sini sebelah sini ya, untuk teksnya, untuk deskripsi, dan ini untuk title. Ini untuk teksnya. Di sini nanti juga bisa diupdate ya. Nah, sini boleh kalau suka kasih. Nah, ini terima kasih. Ini contohnya, saya akan update menambahkan. Saya akan mencontohkan untuk menambahkan teks terima kasih. Di sini kan belum ada. Nah, saya akan mengupdate. Di sini juga bisa nanti ditambahkan untuk Google Map ya. Nanti di sini masukkan aja misalkan https googlemap.com. Kemudian update. Nah, oke, berhasil. Kalau kita refresh, oke, di sini sudah berubah menjadi terima kasih. Ini kenapa googlemap.com? Oke, jadi untuk Google Map Source-nya ini kita harus menginclude atau menambahkan kode iframe di dalam teks ini. Untuk Google Map sendiri kita bisa masuk ke dalam Google Map contoh ya. Google Map. Saya akan mencontohkan ya. Bagaimana caranya menampilkan atau memasukkan Google Map ke dalam websitenya. Contohnya apa ya? Ini saya lagi di Karawang, jadi saya akan menambahkan misalkan ini ya. Ini saya akan mengambil linknya itu di sini ya. Nah, pilih yang klik ini dulu, klik lokasinya, terus klik bagikan, lalu sematkan peta. Nah, kemudian kode ini kita salin, caranya klik salin HTML, klik salin. Nah, ini sudah berhasil disalin. Kemudian kita tinggal mempastekan saja ke dalam sini. Kita paste. Oke, kalau sudah kita update. Berhasil di-update. Kemudian kalau kita refresh. Oke, nah, ini udah muncul ya. Nah, ini lokasi dari yang tadi sudah kita tambahkan. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan untuk menu yang ada di atas ini, menu navigasi barnya. Nah, di sini itu letaknya ada di bagian menu utama, terus ke menu website. Nah, di sini kan sudah terdapat urutan-urutan menunya, seperti tentang kami, program studi, pengumuman, layanan kami, sama kan nih, tentang kami, program studi, pengumuman, layanan kami. Nah, itu letaknya di sini. Nah, di dalam tentang kami terdapat sub menu, yaitu sejarah dan visi misi. Ini kan terdapat menunya, sub menu sejarah dan visi misi. Nah, untuk menambahkan menu ini kita bisa klik ini, source menu URL, kita tambahkan misalkan tentang kami. Ini kan ada sejarah visi misi. Tentang kami biasanya itu apa ya, tentang sejarah, misalkan lokasi ya, contoh aja misalkan lokasi, terus kita pilih link.
Nah, untuk linknya ini kita bisa nanti memasukkan linknya itu berupa halaman atau kategori. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk linknya itu lokasi. Kalau klik submit, nah ini udah masuk di paling bawah. Nah, ini lokasi udah masuk, linknya itu /lokasi. Kita bisa mengupdate dengan cara menggeser-geser ke atas seperti ini. Kita geser lagi. Tuh. Dulu, ini gimana sih? Dia harusnya bisa, nah ini dia harus masuk ke dalam submenu-submenunya dulu. Nah, udah masuk ya ke sini. Tentang kami sejarah lokasi. Kalau kita refresh, nah kalau kita sorot yang tentang kami, nah ini sudah masuk nih. Ada sejarah dan lokasi ya. Kalau kita klik lokasi, maka dia nanti akan mengarah ke halaman lokasi, dikarenakan untuk website ini untuk /lokasinya itu dia belum ada. Jadi nanti harus di custom lagi ya untuk yang model seperti ini, yang dia pakai yang /lokasi. Kalau nanti yang menggunakan /halaman ini, dia itu masuknya nanti yang di sini di halaman baru. Di halaman baru coba kita lihat. Di sini ya. Jadi ini adalah halaman-halaman yang sudah dibuat. Jadi akan saya contohkan untuk menambahkan halaman yang lokasi ya. Ini kan lokasi tadi belum ada halamannya. Coba kita buat untuk halaman lokasi. Caranya klik halaman baru, kemudian ke tambah data, lalu masukkan judul, misalkan lokasi kampus. Isi halamannya tadi kan ini adalah yang contoh, terus kita masukkan petanya yang tadi kita kopikan. Terus kita bisa pilih gambar apa, misalkan ini, lalu klik update, tambahkan. Oke, berhasil. Kalau kita cek di bagian listnya di page kedua ini, nah mana tadi lokasi kampus, nah ini udah masuk ya lokasi kampus. Kalau kita cek di sini, nah dia kan lokasi, sedangkan untuk linknya itu lokasi kampus. Jadi kita perlu merubah ini menjadi lokasi strip kampus. Caranya kita klik update. Kok update nya nggak ada? Mungkin perlu di refresh dulu. Nah, ini udah ada ya untuk lokasinya. Klik update, lalu lokasi bener. Nah, ini lokasi strip kampus. Sedangkan untuk halamannya sebenarnya bisa kita copy sih yang di sini. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Paste. Nah, seperti ini. Jangan sampai ada karakter spasinya. Hapus. Lalu klik submit. Oke, sudah berubah untuk link yang lokasi. Coba kita refresh. Nah, tadi. Nah, ini. Coba kita refresh. Sorot tentang kami, terus ke lokasi. Nah, coba kita klik lokasi. Nah, ini lokasi kampus sudah masuk. Nah, tadi kan kita mengupload gambar. Nah, gambarnya di sini paling atas. Scroll ke bawah. Nah, ini lokasi kampus Viwi, dan ini adalah deskripsinya tadi. Ini karakternya emang nggak kebaca berarti. Coba kita update terlebih dahulu. Lokasi di sini kebaca sih. Contoh seperti ini ya. Lokasi kampus Viwi College. Contoh. Ini hanya contoh aja untuk update halamannya. Klik update, terus kita refresh. Nah, ini udah masuk, udah berhasil diubah. Oke, seperti itu untuk menambahkan menu dan halaman. Letaknya di sini ya, di halaman baru, terus tambah data. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Ini adalah halaman yang sudah dibuat ya, ada cukup banyak halamannya.
Oke, selanjutnya apa ya? Nah, ini ada program studi, dia kan banyak banget nih submenunya. Dia ada juga tuh di sini letaknya. Nah, ini program studi, akuntansi, hukum, informatika, manajemen informatika. Itu letaknya di sini semua. Di bagian halaman baru. Terus apa ya? Pengumuman. Oke, coba ke pengumuman. Nah, untuk mengganti isi konten dari pengumuman, kita bisa masuk ke dalam menu Novapix, terus Novapix itu pengumuman di sini. Nah, ini kan ada dua pengumumannya. Di sini juga terdapat dua. Nah, berarti benar ini. Ya, yang ini. Nah, untuk menambahkan pengumuman, kita bisa masuk ke dalam menu form, klik menu form, terus masukkan judul. Misalkan ini contoh pengumuman, contoh aja ya. Ya, ini adalah contohnya. Oke. Kemudian gambar bisa diupload juga untuk gambarnya. Misalkan gambarnya apa ya? Ini aja deh. Apa-apa kan? Tanggal. Ini tanggal posting sih sebenarnya. Pilih sekarang aja nggak apa-apa. Kemudian klik simpan. Oke, berhasil ya. Nah, ini udah masuk nih untuk pengumumannya. Coba kita cek di sini, kita refresh. Oke, sudah masuk pengumuman. Nah, ada 3 ya. Coba kita klik untuk pengumumannya. Klik. Nah, ini pengumuman yang sudah masuk. Nah, ini adalah deskripsinya. Oke. Kemudian apa ya? Nah, di sini terdapat untuk agenda atau event. Nah, untuk menambahkan agenda atau event ini, kita bisa masuk ke dalam menu apa ya? Dulu, saya cari dulu. Agak lupa soalnya. Event di mana? Event. Apa sih isinya? Apa cek festival musik bambu? Di sini apa ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan juga. Di mana ya? Agenda. Oh, di sini di modul interaksi. Ini kan ada agenda. Nah, di sini untuk mengganti atau menambahkan agenda-agenda yang nantinya akan dilakukan di kampus tersebut. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa nambahkan ya untuk agendanya. Misalkan kita ingin menambahkan agenda baru di kampus. Misalkan ada agenda job fair deh misalkan. Isi agendanya segera hadir job fair di kampus Bikolik. Tanggal misalkan tanggal 29 misalkan besok ya, Januari 2022. Contoh misalkan ada agenda job fair di kampus Bikolik. Tambahkan gambar, misalkan gambarnya apa ya? Gambarnya saya taruh sana. Misalkan ini ya gambarnya, tempatnya, lokasinya bisa dimasukkan. Misalkan lokasinya lokasi kampus Bikolik gedung 1 misalkan, lantai 2 misalkan di sini ya. Sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai itu dulu apa ya? Emang ada ininya lah. Oh, ada mulai tanggal selesai. Ya udah, kita bisa masukin ini berarti. Misalkan jam
jam mulai itu jam 08.00 ya, sampai dengan misalkan jam 4 sore. Kayak gini. Tanggal, kita bisa pilih rank tanggalnya, misalkan tanggal besok sampai tanggal 31 misalkan. Kemudian klik apply. Nah, udah masuk. Pengirim apa nih? Pengirim apa sih? Kepala kampus, contoh ya, kemudian klik tambahkan. Tunggu sampai selesai dan berhasil. Oke. Jadi ada agenda job fair. Coba kita refresh di sini, agenda atau event. Nah, udah masuk job fair-nya. Coba klik selengkapnya. Oke, sudah masuk. Nah, ini untuk temanya tadi yang sudah kita masukkan. Tanggal mulai ya, tanggal selesai. Kemudian lokasi ya. Lokasinya di mana? Terus jam. Seperti itu. Oke, kita juga bisa menghapusnya atau mengeditnya. Nah, di sini misalkan salah nih tanggalnya. Ternyata tanggalnya direvisi tanggal 30 misalkan. 30. Terus di sini juga diubah juga nih. Tanggal mulainya itu tanggal 30 sampai tanggal 31. Coba klik apply. Nah, kemudian klik update. Kalau kita refresh, nah ini udah berubah tanggal 30 sampai dengan tanggal 31. Dan tadi bunga apa sih? Oh, ini tanggal ini udah berubah kan? Oke. Kalau sudah, nah di sini juga kita bisa hapus ya. Misalkan ternyata ini salah nih, coba hapus aja. Hapus. Oke. Nah, hilang. Kalau kita refresh di sini di agenda, nah dia udah nggak ada. Oke. Nah, seperti itu. Terus apa nih? Download. Nah, untuk download ini nanti bisa diisi dokumen-dokumen atau formulir registrasi pendaftaran mahasiswa baru, atau untuk dokumen-dokumen lain yang nantinya akan dipublish secara umum ya. Untuk downloadnya bisa ke menu modul interaksi, terus download area. Nah, di sini ya sudah ada beberapa file yang sudah diupload. Kita bisa menambahkan datanya, misalkan ini misalkan registrasi mahasiswa baru, contoh. Kalau nggak formulir ya, formulir. Kemudian pilih file. Untuk filenya ini bisa berupa PDF atau Microsoft Word kayak gitu. Saya tambah, saya pilih PDF, kemudian klik tambahkan. Oke. Dan kalau kita cek di bagian sini, mana tadi? Tadi apa sih? Saya lupa. Nah, ini formulir registrasi mahasiswa baru ya. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Kalau kita refresh, nah ini sudah ada muncul ya listnya. Kita bisa download filenya. Nah, ini udah berhasil di download. Kalau kita buka dan berhasil. Nah, ini dia. Oke. Kalau misalkan pengen dihapus juga bisa, kita klik hapus ini misalkan, terus hapus. Oke, hilang. Juga misalkan hapus, hilang. Kalau kita pengen update juga bisa. Kita ganti misalkan ya. Untuk dokumennya ganti apa nih? Contohnya ini dah. Hapus ini atau update aja. Oke, berhasil di update. Coba kita refresh di sini. Oke, kita download. Oke, sudah berubah. Klik, kita buka.
Oke, sudah berubah filenya. Seperti itu, guys. Sudah. Ini kita hapus aja deh. Nggak jadi misalkan salah nih. Hapus aja. Oke, sudah. Terus apa ya? Nggak ada lah. Oke, selanjutnya untuk menu registrasi, kita bisa klik di bagian pojok kanan ya. Untuk video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk proses registrasinya ya, di video sebelum ini. Nah, di sini registrasi. Oke. Oke, pendidikan. Ini saya hapus ya contoh pengumuman ini. Saya akan hapus contoh pengumuman ada di modul Novatech pengumuman. Nih, konyol sih SpongeBob masa bikin pengumuman. Hapus aja deh. Sangat ini salah pengumumannya. Oke, hapus berhasil. Kalau kita refresh di sini dia akan hilang. SpongeBob, oke, SpongeBobnya hilang. Kalau ini dia di hardcode sih, jadi nanti belum bisa diupdate secara dinamis di dalam admin. Ini perlu di custom lagi di codingannya seperti itu. Nah, kemudian di bagian footer di sini terdapat beberapa informasi ya, seperti link aplikasi. Nah, link aplikasi ini nanti dipakai untuk masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di VB College seperti e-academic ini. Nah, e-academic ini nanti dipakai untuk masuk ke dalam dashboard administrasi kampusnya. Coba kita klik ya. Nah, di sini masuk nanti bisa login ke dalam dashboardnya. Oke, kita kembali e-corporate, kemudian e-dosen, e-keuangan, marketing mahasiswa. Semuanya nanti ada linknya, tetapi ini belum dibikin atau belum diintegrasikan. Kemudian ada informasi statistik pengunjung dan ada galeri juga nih, galeri. Nah, untuk galeri ini nambahinnya itu ada di dalam tadi di sini di interaksi, terus bukan interaksi, di ini bukan di sini sih, di modul berita kayaknya. Iya bener, galeri berita. Nah, iya benar di sini galeri berita foto. Nah, di sini ya. Nanti untuk menambahkan gambar yang ada di sini di galeri bawah ini. Coba kita tambahkan data. Judul foto misalkan pengumuman. Bukan informasi aja. Album, kategori album, keterangan. Ini pengumuman. Informasi. Kemudian cover, bisa upload covernya misalkan ini ya, kita tambahkan. Tunggu sampai selesai. Lama sekali ini. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian kita cek di sini di paling bawah, kita refresh. Kenapa nggak masuk? Coba kita cek lagi. Kita foto apa sih? Album informasi. Coba kita refresh lagi. Kenapa nggak mau ya? Oh, ada nih satu udah masuk. Tapi tadi kenapa nggak ada yang di sini? Oh, dia emang satu doang sih. Jadi dia ibaratnya cover sih. Coba kita update ya untuk rambut ini. Coba di update plan. Oh, ada plan, ada sih. Nah, di sini tadi ada. Ini kemana sih sebenarnya? Galeri, klik satu informasi. Oh, ini dia bisa pindah back kedua, cuy. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi untuk menambahkan modul galeri itu letaknya di sini ya.
Saya ulangi, letaknya di menu utama, terus bukan menu utama, di modul berita, terus galeri berita foto. Nah, di sini untuk menambahkan galeri album. Kita coba tambahkan lagi, misalkan berita misalkan albumnya kategori keterangannya kegiatan. Oh iya, caranya kegiatan aja sih. Kalau enggak apa ya, kegiatan. Contohnya apa ya? Nah, ini contohnya, ini gambarnya bagus nih. Contohnya dia kan apa tadi? Contohnya itu kuliah sambil kerja. Nah, contohnya kuliah sambil kerja di VP College. Nah, kuliah sambil kerja di VP College bisa banget. Nah, ini judulnya kuliah di VP College aja. Nah, kayak gini misalkan gambarnya tadi yang ini, ini ditambahkan kenapa gak mau? Kenapa dia enggak mau? Coba saya ulangi ya. Kenapa nggak mau di-upload, guys? Coba update. Tara, dia nggak mau. Coba kita refresh di sini, dia masuk apa enggak? Oh iya, emang nggak mau dia berarti. Coba kalau kita klik linknya, dia ngarah kemana nih? Masa nggak kebaca sih? Not found. Oh, not found. Dia not found, guys. Pantesan. Ini gambar ini nggak bisa diupload nih, nggak tahu kenapa. Kita ganti, misalkan gambarnya ini ya. Oh, jangan ini deh. Jelek. Ini aja deh contohnya. Update. Sebenarnya untuk format JPEG dia belum bisa diupload. Nah, ini yang tadi PNG itu bisa ya. Kalau kita cek di sini tuh formatnya dia PNG nih. Bisa dia diupload. Tapi kalau JPEG nggak bisa. Coba kita refresh. Oke, sudah masuk. Nah, ini udah masuk, guys. Halaman 2. Halaman 3. Oke, sudah bisa ya. Mungkin nanti akan saya update untuk file yang JPEG, dia belum bisa ya. Saya update dulu di galeri 28. Shiftnya banyak sekali. Cari aja di sini JPG. Nah, ini dia, guys. Dia emang sih dia nggak bisa diupload untuk yang JPEG. Dia formatnya tuh harusnya JPG atau PNG.
Jadi saat ini hanya bisa upload yang formatnya JPEG. Edit video, edit galeri. Nah, edit galeri. Dia namanya JPEG gede semua, pantesan. Dia harusnya ada satu ekstensi lagi ya, yaitu JPEG. Oke. JPEG GIF PNG. Nanti kalau ada yang PNG itu dia nggak mau, harusnya PNG kayak gini. Kadang kan ada ekstensi file itu yang PNG nya gede. Nah, ini JPEG. Coba kita simpan dulu, kita update gitnya, commit update apa namanya, update upload, git commit posting master. Oke, apakah sudah berhasil? Oke, dan kita upload. Error, sisinya habis, pantesan. Untuk ini tadi apa lagi? Gue lupa. Kita dulu ya. Kita cek publish pokoknya. Jadi ini saya sambil debugging juga nih. Nggak apa-apa lah ya. Tiba-tiba ada yang error tadi uploadnya. Tunggu. Oke, sudah berhasil. Coba kita refresh. Mana tadi? Ini. Refresh dulu. Oke, coba kita ganti gambar yang tadi nggak bisa kita upload. Ini kan JPG tadi kan nggak bisa. Coba klik update. Oke, sudah bisa ya. Oke, sekarang kita refresh. Jadi kan gambarnya ini. Coba kita ganti. Oke, sudah berubah. Dia sambil kerja. Selanjutnya apa ya? Udah sih paling. Oh iya, untuk mengisi konten yang di sini, ini kan masih perbaikan ya, banyak kan dia masih perbaikan semua. Nah, untuk menggantinya atau mengupdate, kita bisa masuk ke dalam modul ini, modul menu utama, terus ke halaman baru. Kenapa lama sekali ini? Nah, misalkan tadi apa nih, sejarah misalkan nih. Konten sejarah dia masih perbaikan ya. Jadi untuk memperbaiki ini atau mengupdate isi kontennya itu kita cari dulu nih, dia kan kontennya sejarah. Nah, kita cari yang sejarah di sini. Nah, ini sejarah ya, kita update. Nah, di sini kita ganti. Pakai misalkan ini adalah sejarah kampus Vibikolik. Nah, kayak gini contoh ya. Update sudah berhasil, lalu kita refresh.
Nah, udah berubah. Oke. Di sini kita juga bisa men-stylingnya. Jadi bisa dikasih variasi gitu ya. Misalkan kita bikin apa ya? Bold misalkan nih. Kita bikin bold di sini. Terus enter. Contohnya misalkan pakai ini deh atau ini. Satu. Sejarah dua, kalau misalkan sejarah apa ya, misalkan informasi. Tambah aja sih. Ini kenapa bold sih? Harusnya nggak usah bold, kita hilangin aja caranya. Di blok dulu, terus di klik boldnya. Nah udah, ini doang, gampang. Contoh ya, coba kita simpan. Nah kalau kita refresh, nah dia udah bold, terus dia ada nomornya kayak gitu. Tapi jelek banget sih. Ganti aja deh, ganti konten dalam perbaikan ya. Kalau nggak on progress. Oke. Nah kayak gini contoh. Kalau kita refresh di sejarahnya, oke, sejarah masih on progress. Dan untuk mengganti konten lain seperti visi misi, terus program studi, ini tuh isinya ada di sini semua sebenarnya, di halaman ini. Kalau untuk mengganti isi kontennya tinggal di update aja di sini, di update. Nah ini misalkan on progress nih, program penempatan kerja on progress, bener kan? Coba penempatan kerja dia masih on progress ini ya. Nah dia masih on progress, bener berarti. Ini udah di sini doang berarti isinya. Nah, layanan kami tadi ini udah, event download udah tadi, registrasi udah sih, paling itu doang. Ini kok kayak gini bannernya, kita ganti dulu. Banner, untuk ganti banner itu di sini tadi ya, di modul interaksi, bukan di modul Nova Page, terus ke Nova Page to Panel di bagian section hero. Nah di sini ya, nah di sini untuk gantinya. Nah ini klik gambar, nah klik gambarnya, terus pilih bannernya yang mana mau diganti. Cuman tadi kan gambarnya ini tuh dia ini, terus ada gambar bapak-bapak, mbak-mbak. Ini berarti yang ini belum ada nih, yang ini. Nah contohnya ini ya, klik 2 kali udah masuk, terus klik update. Oke, nah coba kita refresh. Nah udah berganti. Oke, seperti itu ya. Aduh, ini kok ada SpongeBob-nya. Kita tekan dulu SpongeBob-nya, jangan ya. Jadi di klien, HP itu klien, terus nah ini hapus aja. Hapus aja nih. Oke, sudah nih, udah copy juga, hapus aja. Oke, coba kita refresh. Nah udah berubah ya. Oke, cukup gampang kan. Nah, untuk mengganti konten di sini tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi ini bisa diganti juga nih. Oke. Iya, kemudian untuk tampilan mobilenya pun dia udah responsif. Coba kita cek tampilan mobilnya seperti apa. Nah, seperti ini mobilnya nih, lumayan responsif kan itu.
petanya, kemudian formulir, kontak kami, klien, terus testimonial, klien, our team, dengan program kampus, sambutan direktur. Nah, ini ada slidernya, ini bisa digeser-geser ini. Ini menunya di sini, ngumpet. Nah, sini untuk registrasi. Ini registrasinya nih banyak banget. Ya, banyak gitulah. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan modulnya. Oke, udah hampir sejam, nggak kerasa. Ya udah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk jika ada pertanyaan nanti bisa kontak saya melalui WhatsApp ya. Oke, terima kasih.